Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aydan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Pertama dan terutama sekali, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan malam ke-29 Ramadan, alhamdulillah rabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan menambahkan nikmat untukmu. Dan barang siapa yang kufur, ingkar kepada aku, kata Allah, sungguhnya azabku amanah pedih. Bahkan kita tidak akan dapat menghitung jumlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan barang siapa yang ingin menghitung jumlah nikmatku, kata Allah, niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya. Kemudian salawat dari risalah teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum ceramah ini dimulai, ada lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin ada yang sebagian yang sudah kenal dengan aku. Benda aku Oscar, alamat bisa di Sulat Muka ini tebing tinggi, bisa di Pasar Sulat Gedang. Jadi mak aku Sulat Muka, pak aku Pasar Sulat Gedang. Mak aku kenal beliau Ariandi dan apakku Buya Mustami SPD. Atau lebih kalau aku kenal Ujung Pak Cendok yang aku. Mungkin aduh kalau lebih baik perkenalan terlebih dahulu. Bapak, ibu-ibu sidang jemaah sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti undangan yang dikirim oleh panitia Ramadan, aku mendapat tema malam ini yaitu tentang adab ziarah kubur. Sebelum aku masuk dengan tentang adab ziarah kubur, mari kita sama-sama renungkan ayat yang dibaca tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bahwa kita tidak mengetahui apakah bulan Ramadan tahun depan kita masih hidup. Maka diambillah judul tentang adab ziarah kubur. Di dalam ziarah kubur ini kita juga diingatkan untuk mengingat kematian. Apa-apa saja adab-adab ziarah kubur. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Rasulullah SAW menganjurkan mengucapkan salam ketika berziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya ahlal diyar. Semoga kesejahteraan atas kalian wahai penghuni kubur. Jadi di adab ziarah kubur ini kita harus mengucapkan salam, tetapi kita tidak boleh berharap bahwa penghuni kubur itu harus menjawab salam kita.
Nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang berziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlan diyar. Tidak mungkin mereka menjawab Waalaikumsalam langsung untuk lari. Apalagi ahli ujian mimpi-mimpi tidak usul hati, jadi menambah pula anggota dan kehidupan dalam kubur. Karena usul dengan jawapan dari penghuni kubur. Jadi jangan sampai salam itu kita minta untuk dijawab. Bukan salam sesama muslim Assalamualaikum baru kita jawab. Kalau salam kita mau ziarah kubur, jangan sampai orang itu bisa menjawab salam dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca doa untuk mayit. Apa doa sering besok kita maju Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma fir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itu mendoakan supaya orang-orang yang telah meninggalkan kita ini dilapangkan kuburnya, semoga diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Maka kita membaca doa untuk mayit. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah poin yang paling penting, yaitu mengingat kematian. Ketika ziarah kubur, kita dianjurkan untuk mengingat yang namanya kematian. Bio harus kita ziarah kubur karena itu ingin mengingat kematian. Orang yang di dalam kubur itu tidak pernah melihat mereka sedang apa, apakah mereka sedang diazab, apakah mereka sedang ditanya, misalnya kita tidak mengetahui. Tugas kita hanya ziarah kubur untuk mengingat kematian. Mengingat kematian bahwa umur kita mungkin tidak lama lagi, misalnya bahwa sebelum kita meninggal dunia atau ketika datangnya namanya sakaratul maut, malaikat Israel mencabut nyawa kita mulai dari ujung kaki. Ketika itu pula banyak ulama berbeda pendapat. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, ada yang mengatakan sakitnya sama dengan gigih 100 kali gigih kulit kambing yang masih hidup. Ada yang berpendapat orang yang sedang sakaratul maut itu sama dengan sakitnya kata itu dicundak 100 kali pedang yang paling tajam. Itu sakitnya sakaratul maut. Dan banyak lagi pendapat para ulama tentang hal ini. Jadi mengingat kematian, mumpung kita masih hidup, perbanyaklah melakukan amal-amal ibadah. Apalagi ini di penghujung Ramadan. Malam ini adalah malam ke-29 Ramadan. Itu memperbanyak ibadah, beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi pulang dari sholat tarawih ini kita sedang tidur, besok kita tidak bisa bangun lagi, badan sudah kaku. Kenapa? Karena ajal sudah menjemput kita. Sekarang ini kalau pemilihan itu nomor urut, kalau kematian ini bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Bayi yang baru lahir saja meninggal dunia. Belum tentu yang tua, yang muda, atau yang baru lahir. Karena sudah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya si A tanggal sekian meninggal dunia, si B tanggal sekian meninggal dunia. Mana tahu pulang dari tarawih ini kan pas nyebrang ditabrak mobil, kita tidak tahu. Bisa jadi 1 detik, 2 detik ke depan, 1 jam, 2 jam ke depan kita telah meninggal dunia. Patut kita syukuri semua bahwa Allah masih menghidupkan kita pada bulan Ramadan tahun ini. Kita lihat banyak pengumuman di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Ramadan, bulan bin fulan.
Mereka tidak bisa bertemu dengan namanya bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan beramal, perbanyak amal soleh, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak zikir kepada Allah. Bukan banyak menggosip, bukan banyak menggibah, tapi berbanyaklah berbuat baik, baik itu sesama manusia. Banyaklah beramal, karena amal kita adalah nanti yang dapat menolong kita di akhirat kelak. Ada sebuah cerita di akhirat itu, di akhirat kelak nanti ada seseorang yang menyerupai kita. Bentuknya kalau yang laki-laki ganteng, harum, wangi, tampan. Kita tanya, kamu siapa? Aku ingin berkata yang menyerupai kita tadi, aku ingin berteman denganmu. Ayolah kita berteman. Tapi ditanya lagi, kamu siapa? Aku ini adalah amalmu. Bentuk mukanya sama dengan itu kalau itu. Tetapi sebaliknya orang-orang yang jahat, ada seorang yang mirip dengan dia. Aduh, semua nyobain bau lebana, sebangga sahab. Aku adalah amalmu, aku ingin berteman denganmu. Kalau itu kan dulu sekanti ngempur dan cinta hiji. Tapi maknanya itulah amal itu, amal buruk yang dilakukan oleh para penjahat. Jadi bau itu luar biasa, kangen itu apa itu. Jadi orang yang selalu melakukan kebaikan, ada seorang manusia sama dengannya tapi harum, dan orang-orang yang suka berbuat jahat, maka bentuknya akan seperti dia juga, tetapi musuhnya sangat luar biasa. Jadi mari kita memperbanyak amal, amallah yang dapat menolong kita di akhirat kelak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tidak boleh duduk di atas kuburan. Tidak boleh duduk di kubur. Misalnya aduk keramik dan besok orang makin untuk kubur, itu tidak boleh duduk situ pas ziarah kubur. Itu termasuk adab ziarah kubur. Kalau bisa pas kita ziarah itu di tepi-tepi, tidak boleh duduk di keramik. Itu termasuk juga adab-adab ziarah kubur. Jangan sampai itu duduk di keramik. Misalnya ada kuburan kan di pagar. Kalau bisa kita duduk di pagar. Kalau tidak muat, kita cari tempat yang agak lapang. Lebih baik itu tidak duduk di kubur. Misalnya kita sudah duduk, walaupun duduk di kandang, tapi kubur kaki sudah kita duduk, itu jangan. Kalau bisa kita mau alas atau tinggal, kita duduk, kita sudah dalam kubur, kita baca doa. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu bagi wanita yang tidak datang berziarah ketika sedang datang bulan. Bagi wanita, ini khusus bagi wanita yang sedang datang bulan, tidak diperkenankan untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena wanita-wanita yang sedang datang bulan ini banyak juga anaknya. Sholat tidak bisa, masuk masjid tidak bisa, maka ziarah kubur pun tidak bisa. Tetapi membaca Al-Quran, ada sebagian yang ulama berpendapat wanita yang sedang haid atau datang bulan itu boleh membaca Al-Quran. Dengan caranya yaitu yang pertama memakai sarung tangan, asal tidak menyentuh langsung mushaf atau fisik. Kalau terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran itu boleh. Tapi kalau langsung menyentuh mushaf bagi wanita yang sedang datang bulan ketika mau baca Al-Quran, sebagian ulama berpendapat boleh. Ada juga sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Tapi untuk ziarah kubur, untuk sholat memang tidak diperkenankan. Mungkin tidak banyak yang dapat aku sampaikan pada malam hari ini. Jika tahu ada kesalahan, jangan aku balik dari sini. Kalau ada salah-salah kartu, bisa tepuk ke pintu. Kayu layan aku, kayu batu itu salah.
Aku belum ni, dan aku memang minta sarannya karena aku lagi mundur juga, mungkin terdapat kesalahan yang mohon dimaafkan. Nanti kalau ada kesalahan yang kalau nanti ayo nak aku sudah sunat tarawih, ayo aku nak balik, ayo nanti aku kata ini salah. Kita mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.